Oke, kita akan belajar tentang jarak antara dua bidang, itu bidang ke bidang ya. Misalnya di sini ada bidang alfa, ini bidang alfa, dan ada bidang beta. Nah, jaraknya karena bidang ini sejajar, maka jaraknya jika di sini ada titik P, maka bayangan titik P itu tegak lurus terhadap bidang beta. Jadi jaraknya bisa kita lihat yaitu garis lurus ini. Nah, ini harus tegak lurus. Jadi jaraknya adalah PQ. Jadi yang kita cari X-nya itu adalah jarak PQ. Nah, untuk contoh soalnya bisa dilihat kalau misalnya ada balok panjangnya 18 cm, lebarnya 9 dan tingginya 12 cm. Kemudian titik K dan titik L masing-masing ada di tengah rusuk AB. Jadi K ada di tengahnya AB ini, L ada di tengahnya DC. Nah, kemudian titik M dan titik N itu ada di tengah rusuk EF dan HG. Jadi M-nya ada di tengahnya EF, kemudian N ada di tengah-tengah HG. Oke, kemudian yang diminta adalah menentukan jarak bidang ABCD terhadap bidang EFGH. ABCD ke EFGH. Oke. ABCD berarti dia bidang bawah ya, alas. EFGH yaitu bidang atap. Jadi bisa kita lihat jaraknya bidang ABCD EFGH itu kan bidangnya sejajar, maka mudah saja. Jaraknya diwakili oleh garis AE ini, BF, CG atau DH yaitu 12 cm. Jadi jaraknya ABCD ke FGH yaitu 12 cm. Gampang ya. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan itu jarak antara bidang KLHE terhadap bidang BCNM ke BCNM. Oke. KLHE terhadap BCNM. Jadi kita gambar dulu KLHE, KLHE ini ya, KLHE. Ini bidang KLHE terhadap bidang BCNM. Oke. Terhadap bidang BCNM ini ya, BCNM. Nah, sehingga jaraknya bidang ini kan bidangnya juga sejajar ya. Jadi langsung dari ujung bisa kita tarik garis tegak lurusnya. Nah, garis tegak lurusnya yang mana? Garis tegak lurus dari BCNM terhadap KLHE yaitu ini. Ini ya, ini tegak lurus. Ini dia tegak lurus garisnya. Nih. Jadi M misalnya saya kasih di sini MO. Jadi yang mau kita cari X-nya adalah MO ini. Gitu. Nah, kita harus mencari bantuan segitiga untuk mencari MO, untuk mencari X-nya, MO-nya ini. Jadi segitiganya kita pakai untuk mencari MO, kita bisa cari ini MK
MKE. Nih, segitiganya. MKE, di mana panjangnya MK yaitu sama seperti tingginya CG 12. Kemudian panjangnya EM itu adalah setengahnya AB, setengahnya EF ya. Jadi setengahnya dari 18 yaitu 9. Kemudian EK-nya kita bisa cari. Jadi saya tulis dulu. Panjangnya MK itu 12. Panjangnya EG 9. Maka panjangnya EK ini kita cari basicnya, ini 3 dikali 3, ini 4 dikali 3, berarti ini 3, 4, berarti 5 dikali 3 ya. Jadi panjangnya EK itu 15. Nah, karena basicnya kita pakai 3. Nih, basicnya 3, sehingga triple Pythagoras 3, 4, 5. Jadi panjangnya EK itu 15. Nah, kalau kita menggunakan kesamaan luas segitiga, kalau panjangnya menggunakan EK, maka tingginya adalah MO. Kalau panjangnya menggunakan alasnya menggunakan KM, maka tingginya adalah ME. Jadi bisa kita tulis kesamaan luas segitiga. Luas segitiga sama ya, jadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya dicoret. Kalau kita menggunakan alasnya EK, maka tingginya adalah MO. Kita pakai alas EK, tingginya MO. Nah, kalau kita menggunakan alasnya KM, maka tingginya adalah ME. KM, tingginya ME. Jadi panjangnya EK tadi berapa? 15. Panjangnya EK 15, MO yang kita cari X. Panjangnya KM sama dengan CG 12, panjangnya ME 9. Ini 12 dikali 9. Jadi X-nya 12 dikali 9 dibagi 5. Dibagi 15 ya. Dibagi 15. Jadi ini dibagi 3 4, ini dibagi 3 5. Jadi 36 per 5. Kalau kita hitung 7,2 gitu. Jadi hasilnya 7,2 cm.